Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dana Bulan, calon guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Berikut koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekolah merupakan institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter warganya. Maka disitulah diperlukan pemimpin dalam membentuk nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas harus dapat memutuskan arah pendidikan di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang merdeka bagi murid, sehingga proses pembelajaran yang akan dialami murid akan lebih bermakna. Dalam pengambilan keputusan diperlukan suatu kematangan berpikir yang baik, sehingga segala keputusan yang diambil merupakan kebaikan bagi peserta didik. Pertanyaannya, bagaimana menciptakan ini semua? Guru sebagai pamong dapat menggunakan prinsip Among sebagai pemimpin pembelajaran yang berlandaskan pada nilai budaya setempat. Selain itu, 3 prinsip Pratap Triloka yang merupakan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi pijakan guru dalam pengambilan keputusan sulit yang sering bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika. 3 Pratap Triloka yang dapat digunakan guru sebagai pijakan diantaranya: pertama, Ingarso Sungtulodo, di depan memberikan contoh. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu memberikan teladan bagi muridnya. Guru harus dapat mengontrol dirinya dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika atau bujukan moral. Di sini paradigma dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan menjadi sangat penting ketika guru akan memutuskan suatu keputusan yang berdampak pada murid. Pratap Triloka yang kedua adalah Ingmadia Mangunkarsa, di tengah membangkitkan, bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan senantiasa berorientasi pada murid. Seorang pemimpin pembelajaran selalu melibatkan murid dalam pengambilan keputusan. Pratap Triloka yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan, yang menunjukkan bahwa sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan, guru senantiasa memberikan kesempatan yang sama kepada murid untuk merefleksikan keputusan yang diambil, mendorong murid untuk dapat memberikan pendapatnya terhadap keputusan tersebut, dan memberikan ruang untuk memutuskan permasalahan mereka sendiri, yang tentunya sebagai pamong tetap mendorong terwujudnya keputusan yang tepat dan efektif. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita sering dihadapkan pada situasi pengambilan keputusan yang dilema, baik berupa dilema etika maupun bujukan moral. Dilema etika merupakan situasi di mana seorang harus dapat memilih di antara 2 pilihan yang secara moral benar tetapi saling bertentangan. Seperti, apakah kita tetap menghukum murid yang terlambat datang ke sekolah sebagai bentuk disiplin aturan, atau memberikan pengecualian akibat murid tersebut harus membantu orang tuanya di rumah. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi di mana seseorang harus memutuskan antara pilihan benar atau salah. Di sini sangat penting untuk melihat kembali bagaimana nilai-nilai seorang guru penggerak. Nilai tersebut sangat penting terhadap keputusan apa yang akan diambil. Kemampuan diri untuk terus mengembangkan diri secara mandiri,
mau membuka diri untuk terus mengambil peran sebagai pemimpin pembelajaran, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dan pengambil keputusan untuk tujuan bersama, dan senantiasa berinovasi, memunculkan gagasan-gagasan baru, serta senantiasa merefleksikan segala keputusan yang diambil, tentunya akan bermuara pada keberpihakan murid dalam setiap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat akan memunculkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid, sehingga tujuan dari pembelajaran akan tercapai dengan baik. Untuk itu, sebagai pemimpin pembelajaran dapat menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah sebagai panduan sehingga keputusan yang diambil pada saat itu tepat dan efektif. 4 paradigma yang dapat digunakan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan diantaranya: 1. Paradigma individu melawan masyarakat. 2. Rasa keadilan melawan rasa kasihan. 3. Kebenaran melawan kesetiaan. Dan 4. Jangka pendek melawan jangka panjang. Adapun 3 prinsip yang dapat kita gunakan diantaranya: 1. Berpikir berbasis hasil akhir, yaitu senantiasa mengukur dan menguji konsekuensi yang akan dihasilkan. 2. Berpikir berbasis peraturan, yaitu senantiasa berpusat pada tugas atau kewajiban. 3. Berpikir berbasis rasa peduli, yaitu senantiasa berempati terhadap orang lain dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di antaranya: 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian benar melawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Membuat keputusan. Dan 9. Melihat kembali dan merefleksikan keputusan tersebut. Efektif atau tidaknya keputusan dapat dilakukan dengan teknik coaching, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif terhadap diri sendiri sebelum pengambilan keputusan, maka dapat memberikan gambaran kepada kita akan keputusan yang dihasilkan. Kita dapat memprediksikan terlebih dahulu jika keputusan tersebut akan diambil dan memberikan opsi-opsi lain terhadap keputusan tersebut. Selain itu, diperlukan juga keterampilan kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial dalam pengambilan keputusan. Dan yang lebih penting lagi adalah pengambilan keputusan tersebut dilakukan secara sadar penuh, serta sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensinya. Dengan memperhatikan semua aspek dalam pengambilan keputusan tersebut, maka harapannya pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika senantiasa berdasarkan pada nilai kebajikan universal, dapat dipertanggungjawabkan, dan berpihak pada murid. Terima kasih. Salam guru penggerak.